Dari informasi selanjutnya, seorang pria di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas dibunuh istri, anak dan pacar anaknya. Usai membunuh, ketiga pelaku langsung mencairkan akun pinjol milik korban sebesar 56 juta rupiah. Seorang pria bernama Asep Saifuddin, 43 tahun, warga Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat, tewas dibunuh oleh istri dan putrinya sendiri. Tak hanya itu, pacar sang putri ikut dalam aksi pembunuhan. Pelaku sekaligus istri korban mengaku kesal dan sakit hati karena korban tidak mau membayarkan hutang-hutangnya. Sementara anak pertama dan pacarnya nekat menghabisi nyawa ayahnya karena hubungannya tidak direstui oleh korban. Ketiga pelaku menganiaya korban di rumahnya. Melihat korban dalam kondisi tak bernyawa, para pelaku kemudian mengambil ponsel korban dan langsung mencairkan uang 56 juta rupiah dari dua aplikasi pinjaman online milik korban. Uang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang pelaku. Para pelaku sempat merekayasa kematian korban, seolah-olah korban meninggal dunia karena sakit. Keluarga yang curiga akibat adanya luka tidak wajar langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Akhirnya kasus ini atau kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 3.30 pagi. Yang pertama dengan melakukan pencekikan terhadap korban, kemudian melakukan pemukulan terhadap korban melalui menggunakan alat bukti ini. Para pelaku berhasil diringkus usai polisi melakukan penyelidikan terhadap kematian korban. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui lebih dalam tentang kasus pembunuhan seorang pria yang dilakukan oleh istri, anak, dan pacar sang anak di Bekasi, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Gogo Galesu. Selamat sore, Bang Gogo. Halo, ya Mas, selamat sore. Selamat sore, Bang Gogo. Bang Gogo, boleh diceritakan bagaimana sih kronologis hingga akhirnya kasus ini terkuak? Ya baik, jadi bagaimana kasus ini terkuak? Jadi setelah korban meninggal dunia pada pukul 3.30, itu awal mulanya adik dari korban itu curiga. Karena siangnya itu ada telepon dari aplikasi pinjol terkait pencairan atas peminjaman dari handphone korban sebesar 56 juta rupiah. Padahal pada pukul 3.30 itu korban sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak keluarga korban sendiri, dari adik kandungnya itu curiga karena kenapa jenazah korban yang dari para tersangka ini bilang diduga adalah sakit jantung dan terbentur lemari, tapi ada bekas cekikan lebam biru di leher. Bibir juga ada bekas darah akibat kayak seperti kena pukulan dan mata kanannya lebam seperti itu, Pak. Oke, tapi ini berarti ini adik dari korban ini ditelepon ke handphone adiknya atau ditelepon ke handphonenya korban? Jadi maksudnya adalah apakah memang handphone korban dikuasai oleh para pelaku kah atau seperti apa kronologisnya, Bang Gogo? Jadi mekanisme pinjol itu kan kalau memang ada pinjaman dan tidak terkonfirmasi itu kan biasanya menghubungi semua orang yang ada di kontak-kontak itu. Nah jadi adiknya itu kok ada pinjaman gitu padahal kakaknya sudah meninggal dunia seperti itu, Mas. Oke, berarti keterangan dari para pelaku ini atau adik korban ini mengkonfirmasi ke kondisi korban ini pada hari yang sama ya atau setelah kejadian itu ya seperti itu ya, Bang Gogo? Iya, jadi hanya selisih sekitar berapa jam paginya dia dapat konfirmasi. Nah setelah itu dia meng-cross check, akhirnya dia karena anak-anaknya korban ini, keluarganya korban ini tidak tinggal di rumah, alasannya trauma, tinggalnya di tempat adiknya korban di Pak Ahmad Wahyudi ini. Pak Ahmad ini akhirnya mengorek-ngorek sendiri dan akhirnya
tersangka SL anaknya bercerita semuanya, seperti itu, Mas. Oh, berarti terbuka juga oleh karena anaknya ini ya yang Rasa memang bersalah, betul ya. Oke. Tapi yang ditemukan sampai saat ini Bang Gogo seperti apa? Siapa yang menjadi inisiator? Karena ada inisiator katanya adalah pacar anaknya lah. Tapi ada juga istrinya lah, motifnya berbeda. Seperti apa Bang Gogo kalau boleh dielaborasi? Ya baik, jadi secara gabungan, jadi motifnya mereka itu semuanya sama-sama sakit hati. Yang pertama adalah istrinya itu merasa karena kan status suaminya, dia tahu status suaminya adalah kan pengusaha menengah lah ke atas lah, dengan penghasilan yang tinggi, tapi kok dia digaji cuman dia diberikan uang itu cuma 100.000 setiap hari gitu. Itu yang pertama. Nah, anaknya ini sama pacarnya mereka ini kesal karena tidak direstui lah hubungannya sama ayahnya. Nah, bercampurlah mereka curhat. Mereka curhat, anaknya dengan pacarnya itu menemukan bahwa bapaknya itu membeli handphone tanpa sepengetahuan ibu, tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya. Nah, diduga mereka saling ngobrol lah, cerita bahwa jangan-jangan papa selingkuh dan lain-lain lah. Padahal ini baru asumsi mereka juga belum tanya kepada si korban seperti itu. Akhirnya mereka ngobrol, mungkin sama-sama kesel, akhirnya mereka merencanakan pembunuhan itu dimulai di tanggal 17 Juni. 17 Juni si istrinya dengan anaknya itu memasukkan soklin ke soda susu. Tapi kata anaknya, "Ma jangan, kasihan papa." Ya udah akhirnya dibatalkan. Tanggal 24 Juni itu mereka merencanakan lagi memasukkan soklin ke minuman Floridina. Nah, bapaknya sempat minum tapi kok rasanya, ini berdasarkan keterangan mereka, bapaknya minum sedikit kok rasanya seperti soklin mah, bilang gitu. Akhirnya dibuang. Itu hanya muntah-muntah aja, nggak sakit. Nah, setelah itu tanggal 25 mereka mau merencanakan pembunuhan dengan cara yang mereka lakukan nantinya, ya di tanggal 27 itu, tapi bapaknya ini begadang, jadi mereka nggak sempat. Akhirnya tanggal 26, setelah korban itu pulang dari main bulu tangkis, mungkin kecapean, tidur, barulah mereka melakukan eksekusi dengan masing-masing peran. Istrinya itu membantu mencekik. Nah, pacarnya, anaknya korban itu menduduki si korban sambil mencekik, sambil mukul helm. Dan anaknya itu memegang kakinya korban sambil melakban, seperti itu. Ini 26 Juni Bang Gogo, cukup lama berarti Bang Gogo? Iya, jadi kan 24 kan mereka meracuni pakai yang Floridina itu, tidak jadi. Ya, 25-nya itu mereka mau merencanakan lagi, tapi ayahnya begadang. Nah, tanggal 26 mereka merencanakan. Nah, 27 dini harinya pukul 3.30 barulah mereka melakukan eksekusi, seperti itu, Mas. Oke, sekarang kasusnya di tahap apa Bang? Lalu sebenarnya ini kan sudah cukup hampir sebulan ini. Maksudnya memang kasus ini memang sudah terjadi lama atau bagaimana hingga akhirnya bisa diekspos ke media seperti itu Bang Gogo? Ya, karena pada saat kejadian 27 Juni mereka itu korban sudah dimakamkan semuanya. Sudah dimakamkan. Barulah kan ada kecurigaan di pihak keluarga. Mereka ngobrol-ngobrol semuanya. Nah, barulah anaknya itu terbuka itu cerita itu di tanggal 9 Juli, Mas. Seperti itu. Tanggal 9 Juli. Nah, pada saat itu kita melakukan, habis itu mereka bikin LP. Setelah bikin LP, tanggal 16 dieksomasi, melakukan tindakan ekshumasi, pengambilan jenazah, tapi tanggal 15 mereka sudah mengakui semua, seperti itu. Oke, jadi sampai saat ini terancam hukuman berapa mereka, Bang Gogo? Mereka kita jerat 5 pasal. Yang pertama adalah 340, pembunuhan berencana, 338, pembunuhan. Setelah itu 351 penganiayaan yang mengakibatkan 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. Ancamannya hukuman mati. Baik, untuk pembunuhan berencananya yang paling tinggi. Baik, terima kasih Bang Gogo atas informasinya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Salam sehat Bang Gogo. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih Mas. Sore.